Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhainiyah, T2017-6013. Sebagai pemateri ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi kebudayaan keagamaan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, ketika kita berbicara masalah sejarah, otomatis kita akan mengingat kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau. Nah, di sini kita akan mengingat kembali bagaimana sih kondisi kebudayaan keagamaan pada masa dinasti Abbasiyah. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa kebebasan berpikir telah diakui sepenuhnya sebagai hak asasi manusia oleh dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu, akal dan rasio benar-benar dibebaskan dari belenggu taklid sehingga orang-orang bisa leluasa mengeluarkan pendapatnya. Berawal dari itu, pada zaman pemerintahan Abbasiyah melahirkan tafsir Al-Quran dan pemisahnya dari ilmu hadis. Sebelumnya belum ada penafsiran Al-Quran yang secara menyeluruh, namun yang ada itu hanya sebagian ayat saja, dan itu hanya untuk tujuan-tujuan tertentu saja. Namun pada masa dinasti Abbasiyah di sini muncullah ilmu penafsiran Al-Quran yang secara menyeluruh. Nah, dalam negara Islam di masa Bani Abbasiyah di sini berkembang corak kebudayaan yang berasal dari beberapa bangsa. Apa yang terjadi dalam unsur bangsa, maka ia akan terjadi pula dalam unsur kebudayaan. Nah, sekarang ini ada 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan akal atau rasio. Yaitu keempat unsur kebudayaan itu meliputi kebudayaan Persia, kebudayaan Hindia, kebudayaan Yunani, serta kebudayaan Arab. Kembali kebudayaan yang pertama yaitu kebudayaan Persia. Nah, dalam kebudayaan Persia di sini pesatnya perkembangan kebudayaan di zaman ini dikarenakan ada 2 faktor. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga wizarah dan yang kedua pemindahan ibu kota. Sedangkan untuk kebudayaan Hindi, peranan orang India dalam membentuk kebudayaan Islam ini terjadi melalui 2 jalur atau 2 jalan. Yang pertama yaitu secara langsung dan yang kedua yaitu secara tidak langsung. Secara langsung di sini orang India melakukan hubungannya dengan orang Islam, memperlancar hubungannya dengan orang Islam dengan melalui pernikahan ataupun perdagangan. Sedangkan yang secara tidak langsung ini penyaluran kebudayaan India ke dalam kebudayaan Islam di sini melewati kebudayaan Persia. Jadi ada perantara di antara kebudayaan India dengan kebudayaan Islam, yaitu melalui kebudayaan Persia, sehingga hal itu termasuk ke kebudayaan yang secara tidak langsung. Sebelum dan sesudahnya yang poin ketiga di sini tentang kebudayaan Yunani. Nah, sebelum dan sesudahnya kebudayaan Islam terkenallah ada beberapa kota yang menjadi pusat kehidupan kebudayaan Yunani yang paling termasyhur. Yang diantaranya yaitu Jundai Sabur, di mana Jundai Sabur di sini dibangun oleh seseorang yang bernama Sabur. Nah, Jundai Sabur di sini dijadikan sebagai tempat pembuangan tawanan Romawi. Namun setelah tempat ini jatuh ke dalam kekuasaan Islam, sekolah-sekolah tinggi kedokteran yang asalnya diajarkan ilmu-ilmu Yunani dan bahasa Persia, maka Islam mengadakan perubahan dalam pembaruannya. Sehingga pada masa ini ada perkembangan dari yang awalnya diajarkan ilmu-ilmu Yunani dan bahasa Persia. Nah, di sini Islam mengadakan perombakan dan perkembangan dari hal itu. Nah, yang selanjutnya yaitu Haran. Haran di sini dibangun di utaranya Irak. Haran di sini merupakan pusat pengembangan kebudayaan Yunani yang paling terpenting di zaman Islam, khususnya pada masa dinasti Abbasiyah itu tersendiri. Nah, selanjutnya poin keempat yaitu tentang kebudayaan Arab. Masuknya kebudayaan Arab ke dalam kebudayaan Islam di sini terjadi karena 2 cara. Yang pertama yaitu jalan agama, yang kedua jalan bahasa. Melalui jalan agama. Nah, orang-orang
orang di sini diharuskan untuk mempelajari Al-Quran, hadis, ataupun fikih dalam bahasa Arab. Semuanya berbentuk dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam jalan bahasa, sebagaimana kita ketahui bahwa Jazirah Arabiyah merupakan sumber bahasa Arab, bahasa terkaya di antara rumpun bahasa Syam, dan di sini merupakan sebagai sebagai tempat lahirnya Islam, seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.